Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, dimanapun saudara berada, kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini.
Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar dan maha kuasa, masih dalam rangkaian peristiwa Paskah yang terus kami hayati. Kami saat ini kembali berkesempatan untuk mendengar sabda Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, kiranya kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang Engkau sabdakan kepada kami semua. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan yang ada, supaya firman Tuhan tersampaikan dan dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita membuka Injil Yohanes, dan kita akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki pekan kedua masa Paskah, atau bisa kita sebut Minggu Paskah yang kedua. Setelah perayaan Paskah hari Minggu yang lalu, hari ini kita masih akan merenungkan bersama tentang peristiwa pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dalam pembacaan Alkitab kita ada salah satu ucapan Tuhan Yesus, yaitu "damai sejahtera bagi kamu", yang menjadi salah satu ungkapan yang lazim menjadi salam bagi kita, terutama dalam masa-masa Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga sebagaimana kita tahu, saat ini virus COVID-19 masih menghantui kehidupan kita saat ini, dan bahkan menghantui kehidupan banyak negara. Ada banyak orang yang kemudian memiliki perasaan gelisah, takut, kesal, atau apapun juga ketika melihat realitas-realitas yang ada pada saat ini. Angka kematian karena COVID-19 masih terus bertambah, meskipun di sisi lain tingkat kesembuhan juga terus bertambah. Atau bahkan ada yang gelisah dan takut karena situasi kita sekarang semakin waspada, semakin dibatasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan situasi-situasi itu kita bersama-sama mau merenungkan kondisi kita, dan kita mau mengaitkannya, mengkorelasikan peristiwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus dengan kondisi kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak saudara semua untuk melihat sebuah tabel atau bagan yang bisa juga menjadi bahan perenungan kita. Saya akan menampilkan tabel ini. Tabel ini, Bapak Ibu Saudara, semoga bisa terlihat meskipun memang tulisannya cukup kecil, karena memang cukup banyak tulisan di situ.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca, puji Tuhan. Tapi jika tidak, nanti saya akan membahasnya secara sekilas. Nah, saudara, ini tabel yang dirilis oleh University of Colorado Boulder di Amerika. Dan bagan ini atau tabel ini diberikan judul Who Do I Want to Be During COVID-19, atau dalam bahasa Indonesia, ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, ini gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu saudara, versi bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris. Bisa kita lihat dalam tabel ini ada 3 zona. Ketika kita mau merenungkan atau mau menjawab, ingin menjadi apa aku selama pandemi COVID-19. Ada 3 zona. Yang pertama, yang paling kecil lingkarannya itu diberi nama zona ketakutan. Lalu ada zona belajar. Lalu lingkaran yang paling luar diberi nama zona pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan satu persatu bagian zona-zona itu, di bagian pertama di zona ketakutan, di situ ada beberapa tulisan yang menggambarkan kondisi masyarakat, kondisi orang banyak selama pandemi ini. Ketika dia ada di zona ketakutan, biasanya apa yang dilakukan? Nah, di situ ada ditulis, aku membeli makanan dan obat-obatan yang tidak aku butuhkan, aku menyebarkan perasaan-perasaan takut dan marah, aku sering mengeluh, aku meneruskan berita dan pesan apapun yang aku terima, aku mudah marah. Nah, saudara, ini adalah ungkapan-ungkapan atau tindakan-tindakan yang menggambarkan orang-orang yang berada dalam zona ketakutan. Takut ketularan, jadi semua barang dibeli, semua obat, vitamin, semua diborong, ditimbun. Nah, itu ya sering dikenal dengan istilah panic buying. Atau aku mudah marah, aku sering mengeluh. Kenapa? Karena takut virus ini yang membuat kondisi kita terbatas mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga. Nah, lalu saudara-saudara, itu zona ketakutan. Lalu lingkaran kedua, dalam zona belajar, di sana ada beberapa sikap. Contohnya seperti aku menyerah untuk hal-hal yang tidak dapat kukendalikan. Aku berhenti mengkonsumsi secara berlebihan makanan dan juga berita-berita yang ada. Aku mengenali semua perasaanku. Aku sadar akan situasi dan berpikir bagaimana harus bertindak. Aku menilai informasi yang kuterima sebelum meneruskannya. Aku mengakui bahwa kita semua tengah berusaha melakukan yang terbaik. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, orang mulai belajar mengenali situasi yang tadinya masih dalam rasa takut, sekarang mulai mengenali, belajar, oh ini nggak bisa dihindari, ini harus dihadapi. Orang mulai menerima, mulai berdamai dengan keadaan. Lalu mari kita lihat di zona yang ketiga, di lingkaran terluar itu diberi nama zona pertumbuhan. Di sana biasanya atau digambarkan orang yang ada pada zona ini adalah orang-orang yang mau memikirkan orang lain dan mencari cara menolong mereka, mau memakai talenta yang dimiliki bagi mereka yang membutuhkan. Lalu juga punya pikiran bahwa aku hidup di masa kini dan terarah ke masa depan. Aku berempati dengan diriku sendiri dan sesama. Aku berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Aku menjaga perasaan gembira dan membagikan pengharapan. Aku mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan baru. Aku melakukan perenungan, pembelajaran, latihan kesabaran, berelasi, dan juga melakukan latihan kreativitas. Nah, saudara-saudara, tahap ini menunjukkan bahwa orang yang tadinya mulai menerima keadaan, mulai belajar mengenali keadaan, lalu mau move on, bahasa yang sekarang mungkin lebih mudah dikenal. Dalam zona pertumbuhan, orang sudah mau bertindak sesuatu yang lebih positif, yang lebih produktif. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain.
Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi mengeluh, tidak lagi hanya menyadari, tapi mau berbuat sesuatu. I want to do something for this condition. Saya mau berbuat sesuatu untuk kondisi sekarang, untuk situasi sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kemudian pertanyaannya, kira-kira kita atau kira-kira saudara dan saya sedang berada pada zona yang mana? Zona ketakutankah? Zona belajarkah? Atau zona pertumbuhankah? Mungkin di antara kita ada yang setelah berpikir ulang, oh ternyata saya masih ada di zona ketakutan. Atau mungkin ada yang sudah berada di zona belajar, ada yang sudah berada di zona pertumbuhan, atau barangkali saudara-saudara tidak menutup kemungkinan kita bisa berganti-ganti zona. Mungkin minggu ini sudah bisa ada pada zona belajar, tapi kemudian minggu depan tidak menutup kemungkinan kita kembali ada pada zona ketakutan. Karena kita melihat, mendengar berita-berita yang ada, kita kembali gelisah, kita kembali takut. Atau mungkin ada yang sekarang sudah ada di zona pertumbuhan, sudah mulai bisa menerima dan juga sudah mulai berpikir dan mulai bertindak sesuatu, berbuat sesuatu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di saat yang sama kita ada dalam ketiga zona ini. Nah, saudara-saudara, yang pasti di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini, selain kita masih terus berusaha berjuang dan bertahan, kita dituntut juga untuk bisa mengatur, mengelola perasaan, emosi kita, hati dan pikiran kita. Atau dengan kata lain, kita juga dituntut untuk menerapkan apa yang disebut dengan istilah manajemen stres. Mengatur, mengelola pikiran, perasaan, hati kita supaya kita tidak melulu ada di zona ketakutan, tapi kita mau beranjak menempuh di zona yang berikutnya, zona belajar, zona pertumbuhan. Kita mau keluar dari zona ketakutan. Kita tidak mau terus-menerus berada dalam kegelisahan dan ketakutan. Nah, saudara-saudara, ini yang mau kita coba refleksikan bersama dengan peristiwa pasca kebangkitan Kristus. Nah, pada pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara-saudara, ketika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita mau memetakan ada 4 situasi yang terjadi pada kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pasca kebangkitan pada saat itu, sebagaimana yang dikisahkan oleh Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, yang pertama diceritakan atau digambarkan, diberitakan di situ secara khusus. Yang pertama, hari sudah malam. Ketika hari sudah malam. Lalu yang kedua, murid-murid berkumpul di suatu tempat. Lalu yang ketiga, pintu-pintu terkunci. Dan keempat, mereka takut. Nah, saudara-saudara, 4 kondisi, 4 situasi ini menurut saya bisa menjadi kata kunci bagi kita untuk bisa merenungkan bagian Alkitab ini, bisa merenungkan peristiwa pasca kebangkitan yang saat ini mau kita renungkan. Nah, saudara-saudara, pertama, tadi saya katakan ketika hari sudah malam. Bagi kebanyakan umat Israel, saudara-saudara, 90% mereka bekerja sebagai petani dan peternak, jadi otomatis sudah hal yang lumrah, malam hari mereka menghentikan aktivitas mereka. Bahkan dalam titik tertentu mereka kerap kali juga menghubungkan malam itu dengan kematian. Artinya malam hari ketika seluruh aktivitas berhenti, itu dikorelasikan, dikaitkan dengan berhentinya kehidupan karena kematian. Malam menghentikan aktivitas, kematian menghentikan kehidupan. Itu yang ada gambaran pada banyak orang pada saat itu. Nah, lalu saudara-saudara, ini juga bisa dikaitkan dengan peristiwa bahwa Yesus ditangkap pada malam hari. Jadi mereka, murid-murid, sedang juga kemudian mengenang atau mengingat peristiwa detik-detik Tuhan Yesus ditangkap pada malam hari. Ketika itu mereka juga mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, dan kegelisahan yang
lebih kurang sama juga mereka rasakan pada situasi malam hari itu. Nah, saudara, berkaitan tadi dengan keadaan malam, kita tidak tahu persis sebetulnya apakah setelah Yesus mati lantas langsung murid-murid Tuhan Yesus itu melanjutkan aktivitas mereka bekerja seperti semula. Kemungkinan tidak, tapi setidaknya dalam adegan malam hari yang disoroti itu mengingatkan bahwa pada malam itu ada sesuatu yang membekas dalam pikiran mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan berkumpul di suatu tempat. Murid-murid sebetulnya sudah biasa berkumpul di sebuah tempat, berkumpul bersama, belajar bersama, makan bersama dan lain-lain dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, kali ini berkumpulnya mereka bersama-sama memiliki makna yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda. Bayang-bayang kekejaman masih terasa, dan bayang-bayang maut itu masih menghantui mereka. Mereka gelisah, bahkan karena saking gelisahnya itu, tempat di mana mereka berkumpul tidak diberitahu, tidak dicatat. Mereka berkumpul di mana, di rumah siapa, tidak disebutkan. Dirahasiakan, saudara-saudara. Meskipun kita bisa menduga mereka ada di sebuah tempat di Galilea, karena Tuhan Yesus sempat menyuruh mereka datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di Galilea. Tapi saudara, mereka berkumpul di suatu tempat yang tidak diberitahukan di mana, dirahasiakan. Karena bayang-bayang kekejaman itu menghantui mereka dan mereka berusaha supaya tidak ada orang yang tahu mereka ada di mana. Lalu yang ketiga, saudara, kata kuncinya adalah pintu-pintu yang terkunci. Nah, saudara, hal ini mengindikasikan lebih kuat bahwa mereka saat itu memang sedang berusaha sembunyi dari pasukan-pasukan, dari tentara-tentara Romawi. Mereka berpikir mungkin saja, bisa saja sekarang saatnya mereka, gilirannya mereka untuk dicari, diburu, dan kemudian akan dibunuh. Maka mereka bersembunyi. Atau saudara-saudara, sekalipun mereka tidak akan dibunuh, tapi mereka juga bersembunyi, mereka takut, mereka khawatir, mereka dicari, dipaksa untuk mengaku bahwa mereka sudah mencuri tubuh Yesus yang sudah mati itu. Ini politik sekali, saudara-saudara. Bau politisnya sungguh kuat, karena tentu tentara Romawi atau pihak Romawi tidak terima kalau Yesus itu memang akan bangkit. Mereka tidak akan terima berita itu. Maka ketika mereka menemukan kubur kosong, mereka langsung akan mencari alasan supaya publik tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Salah satu caranya adalah memaksa murid-murid mengaku bahwa mereka mencuri tubuh Yesus, supaya nanti kabar kebangkitan Yesus dimanipulasi. Maka mereka bersembunyi, mengunci pintu, menjadi gambaran betapa mereka menyembunyikan diri. Lalu saudara, yang keempat, mereka takut. Dan ini bagi saya, saudara, ketika mereka berkumpul diam-diam, ketika mereka berkumpul di malam hari, ketika semua orang berhenti beraktivitas di tempat yang rahasia, mengunci pintu rapat-rapat, semua itu mereka lakukan karena takut. Mereka lakukan itu semua karena mereka gelisah dan takut. Mereka sedang berada pada zona ketakutan mereka. Dan saudara-saudara, pada masa itulah, pada saat ketakutan mereka, pada saat penuh kegelisahan, di saat itulah Tuhan Yesus dikatakan datang, hadir. Injil Yohanes menuturkan bahwa Yesus datang dan berdiri di antara murid-murid, di tengah murid-murid. Saudara, hal ini juga mengindikasikan, mungkin kalau kita berimajinasi posisi murid-murid pada saat itu, mereka sedang duduk jongkok dalam
jarak yang tidak terlampau rapat, tapi juga tidak terlampau jauh. Dan di tengah-tengah mereka tiba-tiba Yesus datang. Tidak disebut bahwa Tuhan Yesus mengetok pintu, membuka pintu itu, tidak. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dengan segala situasi dan kondisi dan juga perasaan yang ada pada saat itu, saudara-saudara, tentu kehadiran Yesus menimbulkan suatu rasa kaget. Kalau istilah yang lagi ngetren sekarang, efek kejutnya ada. Ada efek kejut, tiba-tiba Yesusnya hadir. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, tapi di tengah segala situasi itu, saudara-saudara, Yesus datang dan mengucapkan sebuah sapaan yang penuh dengan kehangatan dan cinta kasih. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Itu dalam bahasa Yunani, eirene humin. Saudara-saudara, kata eirene mungkin jarang kita pakai sebagai sebuah sapaan. Kata yang memiliki arti yang sama dengan dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom. Nah, yang ini sering kita ucapkan sebagai bentuk salam kita. Artinya sama, damai sejahtera, salam, eirene, shalom. Dan juga sama artinya dengan assalamualaikum dalam bahasa Arab. Nah, saudara, kata eirene ini atau kata damai sejahtera ini, saudara, sesungguhnya bukan hanya menjadi sekadar ucapan sapaan belaka, bukan hanya diucapkan Tuhan Yesus untuk memanggil murid-murid yang sedang dalam ketakutan, bukan seperti orang yang, lagi ngapain? Aku ada di sini. Enggak. Bukan hanya sekadar menyapa, bukan hanya sekadar salam. Tuhan Yesus menyampaikan atau mengatakan kata-kata damai sejahtera bagi kamu, bukan hanya sekadar salam, saudara, tapi lebih dari itu. Kata eirene, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara konseptual punya makna. Eirene itu punya makna, yaitu suatu keadaan tenang, damai, sentosa, harmonis, aman, nyaman, tenang, makmur, pokoknya yang baik-baik. Nah, maka saudara-saudara, dalam banyak konteks penggunaan kata eirene atau damai sejahtera dalam perjanjian baru, dalam banyak bagian perjanjian baru, termasuk pada ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu, kata damai sejahtera diucapkan sebagai ucapan yang benar-benar mendatangkan suasana tenang dan damai. Atau bisa saya katakan, bisa kita sebut ucapan yang mendatangkan kesejahteraan rohani. Kesejahteraan rohani, saudara-saudara. Ini punya makna yang dalam. Ketenangan, kedamaian hati, kesejahteraan rohani, itulah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjumpai murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang gelisah, yang sedang harap-harap cemas, yang sedang was-was, yang sedang waspada. Dan ternyata Yesus datang, saudara-saudara, bukan untuk menegur, memarahi mereka karena mereka meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja pasca Yesus disalib dan mati. Tuhan Yesus datang tiba-tiba menghampiri mereka bukan untuk menunjukkan kekecewaan Yesus pada murid-murid karena mereka memilih untuk bersembunyi, untuk menghindari keramaian, bukan karena mereka tidak berani menghadapi pasukan-pasukan Romawi di luar sana. Tidak. Tuhan Yesus tidak datang dengan rasa takut. Maaf, Tuhan Yesus tidak datang dengan rasa marah, kecewa. Di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan murid-murid itu, Tuhan Yesus datang menyapa mereka dengan lembut. Bahkan perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus yang dilukiskan secara dramatis ini membawa sebuah perubahan, mengubah suasana hati dan pikiran para murid Tuhan Yesus. Dalam ayat ke-20 perubahan itu diperlihatkan.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa ketika tadi dikatakan mereka bersembunyi, mereka menutup pintu rapat-rapat, mereka menguncinya, mereka merahasiakan tempat itu. Tapi sekarang mereka bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan, sosok yang mereka nantikan, sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka sembah, yang mereka percayai, meskipun dengan banyak keraguan, ada di hadapan mereka pada saat itu. Dan ketika mereka sudah menunjukkan ekspresi sukacita mereka itu, saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus pun mengulangi perkataannya, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sapaan lembut Tuhan Yesus ini membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan suasana malam itu, yang pada mulanya dipenuhi ketakutan, kegelisahan, tapi kemudian berganti dengan sukacita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sapaan Tuhan Yesus yang lemah lembut tadi juga ternyata menjadi sapaan yang penuh kekuatan, penuh kuasa, sapaan yang powerful. Hal ini ditunjukkan oleh Injil Yohanes ketika hanya Yohanes yang mencatat bahwa Tuhan Yesus mengembusi mereka, mengembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, sapaan lembut Tuhan Yesus diiringi dengan sapaan yang penuh kuasa, mengembusi mereka. Mungkin mengembusi ini bukan meniup ya, bukan meniup, tapi mengembusi, memasukkan mereka sebuah unsur, memberikan mereka Roh Kudus, memberikan mereka sebuah kekuatan. Dan hanya Injil Yohanes yang mencatat hal ini, saudara. Sapaan Tuhan Yesus yang lembut, yang menenangkan, yang mengubah ketakutan menjadi sukacita, itu juga menjadi sapaan yang sekaligus penuh kuasa dan menguatkan murid-murid. Menguatkan untuk apa? Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Kira-kira setelah peristiwa itu, apakah mereka murid-murid ini masih harus bersembunyi, mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul, atau mereka bisa keluar leluasa, bebas, berhadapan dengan siapa saja? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mereka tetap masih harus bersembunyi sementara waktu, masih harus mengunci pintu setiap kali mereka berkumpul. Dalam bagian lain, dalam kisah yang sama yang dicatat oleh Injil Lukas pasal 24 ayat 49, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid bahwa mereka harus tetap tinggal diam di dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat ternyata Tuhan Yesus juga memperlihatkan bahwa sudah jangan kemana-mana dulu, sudah jangan pergi keluar-keluar dulu, tetaplah di situ sampai nanti ada waktunya para murid ini melanjutkan karya-karya pelayanan mereka. Mereka masih harus bersembunyi, mereka masih harus menutup pintu, saudara-saudara, tapi tidak lagi dengan rasa takut, tidak lagi dengan rasa was-was, tidak lagi dengan rasa gelisah, tapi mereka dipenuhi sukacita dan keteguhan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada situasi keadaan kita saat ini, kita memang masih harus diam di rumah. Kita masih harus membatasi diri dalam perjumpaan-perjumpaan. Kita tidak bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan kita tidak tahu pasti kapan kita bisa melanjutkan menjalani kehidupan kita seperti semula. Kita tidak tahu apakah situasi ini akan berakhir akhir bulan ini atau bulan depan atau bulan depannya lagi, saudara-saudara. Yang pasti saat ini masih harus membatasi, kita harus diam di rumah. Sama halnya dengan para murid yang harus diam dulu di rumah, mengunci pintu. Tapi di saat yang sama kita juga mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kebangkitannya kita rayakan itu, yang kebangkitannya memberikan kita pengharapan itu, menyapa kita
memberikan kita sukacita, menyapa kita dengan lembut, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menyapa kita dan menguatkan kita. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang masih memiliki rasa gelisah, takut, tapi di saat yang sama kita diajak juga untuk mengimani sapaan Tuhan Yesus ini juga adalah sapaan untuk saudara semua. Sapaan untuk Anda dan saya. Sapaan untuk kita untuk bisa tetap tenang, sukacita, kuat, berpengharapan, menjalani kehidupan. Ketika iman seperti ini yang kita hidupi, maka kita bisa mengelola rasa takut, mengelola stres kita, mengelola perasaan emosi kita, supaya kita tidak lagi ada di zona nyaman, tapi kita juga bisa beralih pada zona belajar dan zona pertumbuhan. Dan peristiwa pandemi ini yang terjadi di tengah-tengah kita merayakan Paskah, saudara-saudara, menjadi kesempatan yang berharga untuk kita bertumbuh secara iman. Bukan hanya iman yang abstrak, tapi iman yang konkret, ada di zona pertumbuhan, memampukan kita untuk bisa mewujud nyatakan sapaan Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hal yang paling penting yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, mari bukalah pintu hati saudara-saudara untuk menerima, menyambut Dia yang hadir dalam hidup saudara, menyapa Anda dengan lembut dan penuh kuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena kami masih Engkau percayakan untuk menjalani kehidupan dengan terang kebangkitan Kristus. Kami mau menjadi umat Tuhan yang mampu mengubah segala ketakutan kami menjadi sukacita, karena Tuhan Yesus sudah menyapa kami dengan lembut dan dengan penuh kuasa. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan semangat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta masa depan, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru di hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta masa depan, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamat. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang baikku, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan sampingku, membimbingku. Kasih Tuhan besar tiada taranya. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Dengan rela yang mati gantiku kepadanya, kepadanya serahkan jiwa dan raga.
kasih Tuhan, besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati gantiku. Kepadanya usahakan jiwa dan raga, sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyambut amanat pengutusan bagi kita semua. Sebagai umat Tuhan yang sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus, serta mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan pribadi, kita semua, Anda dan saya, diutus untuk berani berbagi kasih, menyatakan kebenaran, dan bersaksi tentang karya Yesus di tengah kehidupan yang diliputi dengan berbagai macam ketakutan dan kegelisahan. Maka mari kita hadirkan sapaan ilahi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membarui hatimu di dalam cinta Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa kiranya terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.